Selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Rabu 4 Agustus tahun 2021 bersama saya, Catur Winarno. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya kita mampu memahami dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu. Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Sebelum melakukan aktivitas kami hari ini, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami, mampukan kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar dan mampu melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, sebuah tema yang terdapat di seluruh surat pertama Petrus adalah bahwa melalui pendamaian Yesus Kristus, para murid dapat dengan setia menanggung dan menanggapi penderitaan dan penganiayaan. Dan Petrus mengajarkan bahwa dengan sabar menanggung pencobaan adalah jauh lebih tinggi nilainya daripada emas dan akan membantu orang percaya memperoleh keselamatan jiwa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, akhir-akhir ini ada orang atau mungkin kita sendiri terlalu alergi, parnotisme bila membicarakan COVID dengan berbagai alasannya. Mungkin karena sudah 1 tahun lebih kita berhadapan dengan virus COVID ini. Bahkan akhir-akhir ini malah lebih mengganas. Sehingga kalau membicarakan COVID ini, kita akan sedih, takut, dan teringat kepada saudara-saudara kita yang jadi korban. Memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya cukup dibicarakan saja, tetapi harus kita hadapi dengan bijaksana, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, juga dengan meningkatkan iman, imun, dan aman. Selain itu, kita harus makan, istirahat, dan olahraga yang cukup. Meningkatkan iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 tadi. Oleh karena itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini, kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus? Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya keyakinan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kita. Dalam sejarah pernah terjadi epidemi dan pandemi berkali-kali. Selama 4 tahun 1347 sampai 1351, di benua Eropa dilanda wabah pes yang mengakibatkan sepertiga penduduk Eropa meninggal. Selama 8 tahun 1852 sampai 1860, di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Afrika terjadi wabah kolera. Berkali-kali virus flu mewabah, flu unggas,
flu celeng menimpa Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko tahun 2009 sampai 2010. Virus MERS tahun 2012 di Timur Tengah. Virus Ebola tahun 2014 sampai 2016 di Afrika. Sampai kapan virus corona ini akan berakhir? Kita semua tidak ada yang tahu. Mungkinkah bertahun-tahun kita akan dihantui oleh rasa ketakutan, rasa kekhawatiran? Marilah kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita saling mendukung dalam doa dan perbuatan supaya kita semua bisa selamat dan kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan iman kita semakin dikuatkan. Kiranya renungan pagi ini lebih menguatkan iman kita, dan kita bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup ini, tetap menerapkan protokol kesehatan, tingkatkan iman, imun, dan aman. Makan, istirahat, olahraga yang cukup. Ingat, Tuhan Yesus melindungi dan memelihara kita. Amin.